Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi Iya. di obrolan bareng Abah AA. Dan alhamdulillah juga saya bisa silaturahim dengan, mohon izin, nama Bapak? Dengan Bapak Nur Salih. Bapak Nur Salih. Saya panggilnya Pak Nur, Pak Ali. Pak, boleh mana-mana. Yang boleh. mana dulu? Ya, yang Biasa kalau akrabnya. yang akrabnya biasanya dipanggil Pak Nur aja. Pak Nur ya. Oke, Pak Nur. Pak Nur, selamat datang di kantor BNN Provinsi NTB. Tadi Bapak lagi asik di bawah, terus saya culik untuk diminta pendapatnya atau sarannya atau testimoninya, tanggapannya terhadap pelayanan BNN kepada masyarakat. Daripada sendirian di sana nggak ada Iya. yang ngajak ngobrol, Pak ya. Mendingan saya ajak ngobrol di sini. Baik Pak Nur. Kalau tadi Pak Nur datang ke BNN jam berapa? Saya datang tadi sekitar jam 10. Jam 10 Pak ya. Jam 10. Jam 10-an. Sekarang jam 11, berarti sudah 1 jam. Iya. 1 jaman di sini. Hasil sudah keluar Pak. Seharusnya saya sudah dapat hasilnya. Oh gitu. Cuman tadi kan kebetulan saya salah beli alat tesnya itu ya. Oh, jadi kembali lagi Ya, ke kembali apotek lagi. untuk beli Iya. alat tes. Iya. Oke, jadi Bapak kesini nganter anaknya Pak? Ya, keponaan. Iya. Oh, nganter ponaan untuk periksa tes apa namanya, narkoba lah singkatnya Iya, gitu ya Pak ya. iya. Jadi di masyarakat taunya datang ke BNN untuk tes narkoba, minta surat keterangannya gitu Pak ya, keterangan bebas narkoba atau surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba gitu. Keperluannya buat apa itu Pak? Kebetulan tadi saya sempat daftarkan, tadi pagi saya daftarkan keponaan saya untuk masuk sekolah sekaligus mondok di Pondok Pesantren Darul Falah. Alhamdulillah. Nah, di situ kita diminta sebagai persyaratan utama Oh iya iya iya, betul untuk betul betul. surat keterangan hasil bebas narkoba. Oke. Dan mereka tunjuk, saya kan belum tahu, memang sih saya sering lewat sini, cuman Iya. saya tidak terlalu merhatiin. Iya iya iya. Di kantor BNN-nya yang di Jalan Lingkar deh. Makanya gitu saya ya. langsung ke sini kan dari Pagutan tadi. Nyari kantor nggak susah Pak? Nyari Ya, nggak susah Pak ya? dekat, ya. Iya. Oke baik. Jadi ini kepentingannya untuk masuk sekolah, juga untuk lamar pekerjaan ya. Masuk pondok pesantren juga. Oke Pak. Dari Bapak datang ke sini, masuk gerbang BNN itu perasaannya kayak gimana Pak? Kalau perasaan saya Ngelihat pribadi, gerbangnya aja dulu nih. Ngelihat gerbangnya dulu. cuman tuh. kalau perasaan saya sih, pribadi saya sih, karena merasa ndak apa namanya keperluan saja kan. Iya iya berarti saya ndak ada rasa khawatir sedikit Nggak pun ada begitu, itu karena ya. memang saya butuh lah. Iya, Saya punya iya, keperluan iya. juga Punya dengan keperluan, iya. BNN begitu. Nggih, Cuman sepintas saya lihat ada ruang tahanan di Oh. belakang juga saya Iya, lihat iya, kan. iya, iya. Di situ saya lihat, wah, di sini mungkin tempatnya orang-orang yang ditangkap, yang ya, ditahan yang itu Pak ditangkap ya. itu, Iya yang iya salah iya. gunaan Oke. itu. Oke Pak. Kalau ngelihat kantornya gimana Pak? Kalau saya melihat kantornya lah megah sekali, saya lihat. Megah Pak ya? Megah, bagus juga. Bagus. Halamannya bersih, saya lihat. Bersih Pak ya? Bersih. Bapak jadi masuk sini ngerasa nyaman, enak Pak? Saya merasa nyaman. Iya iya iya. Tapi sayangnya kita sedang dalam kondisi wabah COVID Pak ya. Betul. Jadi nggak bisa interaksi lebih akrab. Iya. Artinya kita harus tetap menjaga jarak berdasarkan standar protokol COVID di sini. Kami tetap BNN tetap memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Oke. Terus gini Pak. Bapak tinggal di mana tadi maaf? Saya tinggal di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Oh, Desa Taman Ayu, mantap. Desa Taman Ayu itu adalah
desa yang kami berikan pendampingan Betul. menjadi desa yang bersih narkoba. Betul. Ini kita tanpa rekayasa Pak ya. Iya betul. Memang, kita- memang pasti paling tidak kalau dia bapak AA saya gitu ya, ya. tahu saya dari Taman Ayu, pasti dia tahu program apa yang ada di desa Iya, kami. wah kalau Taman Ayu memang sudah dikenal dan luar biasa semangatnya. Terima kasih juga buat Pak Kepala Desa Taman Ayu, masyarakat ya sangat mendukung, dan pada prinsipnya warga Desa Taman Ayu sangat menyadari Pak, menyadari bahayanya narkoba. Jadi karena itu ya kami apresiasi, kami juga terus melakukan pendampingan ke sana. Nah sekarang gini Pak, saya mau nanya, kalau Bapak sejauh ini tahu narkoba itu seperti apa sih Pak? Yang Bapak tahu lah, pokoknya bebas dah. Bentuk narkobanya apa? Bisa bentuknya, bisa nama jenisnya, bisa bahayanya seperti apa yang Bapak tahu aja. Kalau untuk jenisnya pernah saya lihat. Ya. Pernah. Lihat atau dengar? Lihat. Pernah. Lihat. Oh Lihat, ya. pernah. Di mana Pak? Di saya lama sekali pokoknya. Oh, Dulu sekali. oh pernah lihat lah ya, Pernah istilahnya lihat di istilahnya, di tengah-tengah masyarakat lah, anggap begitu ya. Pernah saya Oke. lihat juga. Ya. Oh gini bentuknya saya gitu. Cuma Jenis apa itu Pak? jenis sabu itu. Oh, Kayak- sabu-sabu. Ya kayak ya ya. petsin ya. Oh ya 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 ya. Nah di sini Kayak ada nih gula. Pak. Iya, iya, seperti itu. Iya iya iya. Oh, iya. ini dia bilang ini, cuman Hmm. gimana ya, karena saya tidak pernah mau tersentuh, Ah, mau menyentuh yang namanya, Jadi hanya pengen tahu aja. Oh ini barangnya Iya, gitu ya. iya. Oh gitu ya tidak ya. pernah sama sekali. Oke. Lihat pun apalagi mau tawarkan Iya, ke iya. saya pasti tidak. Iya. Karena yang setahu saya informasi kan saya lihat dan saya dengar bahaya narkoba ini luar biasa. Iya iya iya. Pertama yang saya lihat apapun saya dengar kan, biasanya orang yang konsumsi bahan narkotik ini kan rata-rata habislah mereka secara ekonominya, Secara habis. ekonomi yang hancur ya. Keluarga habis seperti itu. Iya. Makanya saya yang menjadi kekhawatiran saya ketika saya punya anak remaja juga, yang saya paling khawatirkan cuman ini saja. Iya iya. Itu yang saya paling khawatirkan. Oke. Makanya kita usahakan anak-anak kami kan mungkin untuk kami mendidik di rumah itu agak sulit lah kan, mungkin Iya iya. lebih baik saya mungkin di pondok pesantren begitu kan, Iya, biar ada salah satu solusi, ya, solusi, untuk saya bilang. mencegah ya kemungkinan terkena dampak narkoba itu Pak Iya. ya. Oke, tadi Bapak pernah lihat sabu. Kalau jenis lain pernah lihat nggak Pak? Ganja pernah. Ganja juga pernah, ya, oke. Pernah, cuma nggak pernah saya coba-coba. Nah, ini kita ambil contoh aja itu. Artinya gini Pak, ini membuktikan bahwa memang narkoba itu memang ada. Ya, jangan sampai, wah itu masa sih ada narkoba di NTB katanya begitu kan, atau masa sih banyak di NTB. Itu sudah bisa dipastikan berdasarkan data kami juga bahwa narkoba itu memang beredar di NTB Pak. Betul. Beredar di NTB, bahkan tidak ada satu kecamatan pun di provinsi NTB ini yang bebas dari narkoba Pak. Betul. Nah, jadi itu memang ada. Orang tua harus betul-betul mengawasi, mengawal anak-anaknya jangan sampai terkena masalah narkoba. Nah kemudian gini Pak, anak-anak sekarang ini kan canggih-canggih Pak. Ya. Dia pinter menyembunyikan, pinter berkomunikasi dengan banyak pihak lewat media sosial, lewat handphone yang udah serba modern sekarang ini. Kalau Bapak tahu enggak alat-alat yang dipakai untuk mengkonsumsi narkoba itu, tahu nggak? Modelnya. Misalkan kalau untuk pakai sabu misalkan alatnya yang dipakai apa? Kalau pakai ganja misalkan yang dipakai alatnya apa? Karena mungkin kita bermedsos itu ya. Iya. Mungkin karena kita bermedsos, sering buka YouTube apa, seperti inilah modelnya. Oh gitu ya. Iya. Seperti ini loh. Oke Pak. Nah jadi ini sih contoh aja Pak. Ya. Ini beberapa gambaran. Ini kan miniatur Pak, miniatur atau dummy atau contoh jenis-jenis narkoba yang ada. Dan sebenarnya banyak sekali jenisnya. Ini hanya sebagian yang umum orang tahu. Seperti yang Bapak bilang sabu-sabu, di masyarakat dikenalnya dengan sabu-sabu, tapi sebenarnya itu amfetamin ya Pak ya.
bentuk serbuk kayak begitu kristal Pak ya. Nah ini kan, terus ada ganja misalkan bentuk daun kan seperti ini aslinya gitu, belum jenis-jenis yang lain. Nah kalau bicara alat, tadi Bapak bilang alat yang dipakai untuk mengkonsumsi narkoba itu kan lihat di media sosial dan lain-lain, memang berseliweran sering kita lihat. Tapi para penyalahguna juga menyadari kalau masyarakat sudah tahu alat-alat yang dipakai mendukung itu, akhirnya mereka alatnya ini dipecah. Artinya dipecah itu dibongkar. Penyimpanannya tidak dalam satu tempat. Misalkan kalau orang pakai sabu-sabu itu biasanya dia pakai botol yang diisi air, tutupnya itu dilubangi, terus pakai sedotan, nanti ketemu dengan pipa kaca atau apa yang dipakai untuk memanasi sabu-sabu ini. Nah, kami berharap ya melalui Bapak nih ya, misalkan saya kasih informasi bahwa orang pakai sabu seperti itu, dia biasanya pakai korek untuk memanasi sabu-sabu itu Pak, yang di lempengan atau di pipa kaca itu, dimasukkan ke pipa kaca, dipanasin. Ketika dia mencair, dia keluar asap, asap itu yang disedot Pak. Nah, jadi bantu kami Pak untuk menjelaskan juga ke siapapun di kampung, di lingkungan gitu. Kalau orang pakai sabu itu salah satunya pakai alat-alat seperti itu. Nah, anak-anak juga pinter, kadang dibongkar, nyimpen botolnya di mana, nyimpen pipa kacanya di mana, nyimpen koreknya di mana. Nah, nggak sama. Nah, jadi kalau misalkan Bapak menemukan contoh ada korek api. Nah, ini saya ambil contoh. Ada korek api. Korek api ini ternyata kalau normal kan korek api apinya besar ya. Tapi kalau pakai sabu apinya itu kecil sekali Pak. Apinya kecil dan kemudian di sini ini disambung Pak. Tempat keluar gasnya ini disambung dengan semacam sedotan keras kecil ukurannya, yang nanti ketika dihidupkan apinya itu sangat kecil sekali. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada bapak-bapak, pemirsa, ibu-ibu, siapapun yang menyaksikan siaran kami, barang seperti korek yang sudah terbuka, biasanya ini dibongkar, dibuka, dan ketika dinyalakan apinya tidak normal. Ini maaf ada AC ya, ini apinya besar. Nah tapi kalau dinyalakan itu apinya sangat kecil sekali dan ada penyambung lubang keluar gas. Itu patut diduga, perlu ditanya anaknya, dipakai apa itu korek misalkan begitu ya, dipakai apa itu korek, isinya masih ada, masih banyak, tapi ketika dinyalakan kok kecil sekali. Nah ini orang tua harus tahu, jangan-jangan korek itu dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu, contohnya seperti itu. Nah, terus pipet itu sedotan, ada juga yang bentuknya yang dipotong dari bahan kaca. Kalau ada namanya bekas dibakar, tentu ada bekas arangnya atau apanya gitu ya, kotor warna coklat. Nah, itu perlu dicurigai Pak. Nah, itu contoh sabu-sabu. Yang kedua, Bapak tadi sempat singgung pernah melihat ganja. Nah, orang mengkonsumsi ganja itu seperti mengkonsumsi, kalau di sini istilahnya mako Pak ya. Dia pakai papir. Pakai papir. Nah, tapi kalau kita punya anak usia sekolah, sepertinya enggak mungkin kalau dia merokok pakai mako itu, kayaknya nggak mungkin, gengsi mereka. Nggak mau gitu, baunya pun rasanya juga nggak bagus. Nah, kalau misalkan di dompetnya, kemudian di laci kamarnya, di meja di kamarnya atau di lemarinya menemukan ada papir, kertas papir, ini harus ditanya. Jangan-jangan kertas ini dipakai untuk sedot ganja, contohnya seperti itu. Dan banyak hal lagi, banyak macam lagi alat-alat yang dimanfaatkan oleh mereka yang mengkonsumsi narkoba yang harus kita tahu. Saya nggak mungkin menjelaskan segala macamnya ya Pak ya, tapi setidaknya saya mendorong Bapak
dari Bapak berantai nanti ke keluarga yang lain, atau ke tetangga dan masyarakat sekitar untuk ikut mensosialisasikan atau sekedar memberitahu, awas anak-anak tuh lihat ada barang-barang apa yang diumpetin di kamarnya gitu kan, jangan-jangan itu yang dipakai mereka untuk mengkonsumsi narkoba gitu Pak ya. Oke, sekarang begini Pak, kembali lagi ke pelayanan. Ini judulnya tadi yang saya angkat adalah pelayanan BNN PNTB menyentuh masyarakat. Iya. Nah, selain kami memberikan layanan penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba, bebas narkoba, kami juga memberikan sosialisasi ke lapangan dan lain sebagainya. Bapak pernah ikut sosialisasi di lapangan Pak, di tengah-tengah masyarakat tentang narkoba? Kalau untuk sosialisasi di tengah masyarakat saya belum. Oh belum Pak ya, Ya. belum. Oke. Cuman saya sering di medsos saja sebenarnya kan. Saya juga mengedukasi keluarga-keluarga terdekat saya maupun teman-teman bahwa ini bahaya seperti itu. Dan saya nasihatkan juga ketika saya dapat informasi bahwa orang ini kena dengan ini, maka saya minta teman saya tolong dijauhi, tidak usah gauli, saya bilang gitu. Alhamdulillah. Saya seperti itu. Memang dampaknya itu kan. Iya betul. Bukan betul. Tidak mungkin nanti ke depannya nyeret anak-anak kita atau keluarga kita, itu yang saya khawatirkan. Makanya teman maupun keluarga saya nasihati, jangan kamu bergaul sama ini, saya gitu. Betul. Seperti itu. Bapak, mohon maaf, Bapak pakai medsos juga ya? Pakai medsos. Apa aja itu Pak? Saya pakai Instagram, Twitter. Ya, cuma itu aja. Sama YouTube aja. YouTube sering nonton YouTube Pak ya? Sering nonton YouTube. Nonton Facebook juga? Kalau Facebook sih enggak. Enggak ya? Karena Oke. Iya. Nah, kita ini punya media-media informasi lewat jaringan sosial seperti itu. Jadi intinya ingat info BNN Provinsi NTB. Info BNN Provinsi NTB. Itu ketika Bapak searching, ketika di pencarian itu pasti muncul dah. Pasti muncul. Bapak kalau buka YouTube jangan lupa subscribe ya. Like, jangan lupa Pak ya. Siap. Terus follow Instagram kita juga Pak. Siap. Twitternya, Facebooknya ada. Pokoknya media sosial yang Bapak pakai, nah itu di follow kita, di subscribe. Terus juga keluarga, tetangga, masyarakat dihimbau juga, karena kan kita apalagi dengan kondisi COVID ini nggak bisa turun terlalu terlalu dekat ke masyarakat. Jadi lewat media tersebut kita coba sosialisasi. Oke, terus balik lagi soal pelayanan, Bapak yang tadi bikin yang nganter ponakannya ke sini. Begitu masuk, tadi kan kita baru sampai gerbang Pak, belum masuk ke dalam nih. Temanya beda. Balik lagi, begitu masuk ke dalam ngelihat kantor bersih. Itu kan tadi Bapak pandangan Bapak bersih. Nah, pelayanan di dalam gimana Pak dengan petugas Pak? Kalau untuk pelayanan dari petugas sendiri saya rasa maksimal lah, saya lihat ya, cepat ya. Oke, alhamdulillah. Waktu saya datang antrian lumayan banyak lah. Cuman cepat terurai. Oh ya, nggak menumpuk gitu Pak ya. Oh mantap. Iya. Cuman yang kurang yang saya lihat di sini cuman mungkin perlu dibuatin untuk ruang tunggu. Oh iya. Nggak terlalu bagus lah seperti apa, yang penting ada ruang tunggu biar mereka duduk di tangga atau apa gitu di halaman itu pemandangan yang kurang enak. Oke, siap. Cuman itu aja. Mohon maaf ini. Nggak apa-apa. Justru kita berharap masukan-masukan seperti itu Pak. Terus bagaimana pelayanannya petugasnya itu? Dikasih senyum nggak Pak? Bagus lah, ramah. Tapi kayak saya sekarang senyum. Kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan ya karena pakai masker ya. Cuman kelihatan sih kalau orang senyum ramah gitu kelihatan ya. Dari pandangan aja kan sudah beda ya. Oke, alhamdulillah berarti
kami sudah cukup ramah memberikan layanan ya Pak ya. Iya. Tapi nggak ada rasa takut-takut gimana gitu, serem Enggak, atau ada yang enggak. judes-judes di bawah itu nggak ada. Enggak ada. Nggak ada yang judes-judes Pak ya. Enggak ada. Oke, alhamdulillah. Jadi begitu masuk ya nanti mudah-mudahan hasilnya sepertinya sudah keluar. Saya yakin sudah keluar karena kita punya standar Pak. Kita punya standar melayani itu harus sekian menit. Jangan sampai lebih dari 60 menit. Nah, tadi Bapak bilang sudah 1 jam, tapi ternyata alatnya ada yang salah, jadi harus ditukar. Jadi mungkin itu menjadi kendala ya, kendala. Kemudian, nah ini, oh sebentar Pak, kayaknya ada yang komentar ini Pak. Suara kurang jelas Min. Oh iya, saya. Alhamdulillah Bapak mohon izin. Ini dia. Ini saya Nggih. tadi mau habis siaran dari Global FM Pak. Saya lihat sini kok ada yang live, makanya saya ini Kang Asep ini memang jagoan kita Pak bikin acara ini. Oh beliau ini warga dari kebetulan Pak di luar skenario saya mencari ini. Saya ambil Nggih. Pak. Di luar. Kami ini karena live, memang kita tidak rekayasa acaranya. Kemudian saya coba melihat suasana di depan di kantor ini sedang ramai, banyak yang mengurus surat keterangan bebas narkoba. Saya ambil salah satu salah satu yang hadir. Diajak ke sini Pak. Luar biasa. Dan kebetulan Bapak ini namanya Bapak Nur Ali ya Pak ya. Nur Ali ya. Beliau ini warga dari Desa Taman Ayu. Waduh, Taman Ayu. Terkenal sekali Taman Ayu ini Pak. Saya lupa itu programnya apa namanya. Desa Bersinar. Desa Bersinar. Desa Bersih Narkoba. Desa Bersih Narkoba. Saya lihat ada apanya di situ di kantor desa. Iya. Oh Bapak jadi ngurus bikin SKHPN ya Pak ya? Iya. Untuk anaknya tuh Untuk keponakan saya. mau sekolah ke? Di Pondok Pesantren Darul Falah. Oh gitu. Tadi saya sudah mendengar masukan Bapak berkaitan dengan pelayanan SKHPN. Iya Pak. Memang dengan adanya kebijakan, nggak apa-apa. Dengan ada kebijakan dari kepala distrik yang salah satu mensyaratkan harus bebas narkoba, dan kantor kita Pak siapa namanya? Pak Nur ya. Pak Nur itu sudah mulai beberapa hari ini pemohon itu sangat membludak, yang biasanya 1 hari 2 hari paling layani 1 orang 2 orang, apalagi di era Covid ini. Hari ini yang datang, kemarin kita sampai 100 orang. Hari ini mungkin kurang lebih segitu juga. Nah, sementara di satu sisi kantor kita memang luasnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan kantor-kantor lain. Kita punya lobby, kita maksimalkan menjadi ruang tunggu. Apalagi di era Covid ini kita juga harus jaga jarak ya Pak Nur ya, nggak boleh tempat tunggu kita besar, sehingga yang bisa di lobby itu hanya mungkin 10 orang yang menunggu, sementara yang lainnya harus kita tampung di luar. Nah ini yang sementara kursi kita tata supaya cari tempat yang tidak panas, kayak garasi masih kurang juga, akhirnya duduk di teras. Tapi itu memang kekurangan kita karena memang antisipasi yang sifatnya insidentil. Tapi sepanjang saya berharap itu tetap menjaga protokol COVID Pak Nur. Betul. Jangan sampai nanti kita nggak ada tempat duduk, kita desek-desekan, nanti dipaksakan, malah lebih baik kita berjarak. Mungkin sekarang pas lagi jam 10 tadi ada matahari, kita saatnya berjemur, bisa menunggu sambil berjemur matahari supaya stamina imunitas kita kuat. Tapi nanti memang sedang kita pikirkan kalau memang pengunjung ini akan banyak terus sampai jangka waktu kapan, kita akan bikinkan tenda terop lah darurat untuk itu solusi jangka pendek, karena setelah itu selesai ini yang datang nggak banyak Pak, paling 1 hari maksimal 5 orang, jadi sudah bisa terlayani. Tapi yang lebih penting sistem pelayanan kita sudah mengacu kepada standar umum pelayanan publik yang sifatnya adil, transparan, humanis.
Jadi dalam arti dilayani dengan baik, dengan ramah tamah, kemudian adil, itu ada nomor antrean. Bapak tadi dapat nomor antrean nggak? Dapat nomor. Dapat ya? Dapat. Nomor berapa tadi Pak Nur? Keponakan sih yang Oh ya, masuk karena itu adalah sebagai bagian dari memberikan rasa adil. Siapa datang duluan, dia dilayani duluan. Kalau istilahnya bahasa kerennya post in post out. Jadi siapa yang datang, dia yang duluan juga selesainya. Jadi supaya ada rasa keadilan, jangan orang datang belakangan selesaiin duluan. Nanti itu tidak memenuhi rasa cuman keadilan. tadi pas baru saya datang saya lihat banyak orang. Ya. Wah, ini penuh sekali nih. Saya rasa mungkin sampai sore saya gitu. Ya, Nggak tahu kan. pelayanannya bagus lah seperti Ya, itu kan, ya, cepat sekali cuma ya. setengah jaman lah gitu. Setengah jaman ya. Cuman Nggih. saya tadi 1 jaman sih di sini, cuman saya salah beli alat tadi untuk tes. Oh, nggih. Makanya saya balik lagi. Nggih. Jadi itu, jadi kita sudah transparan dalam arti kalau memang tidak dikenakan biaya kita tulis tidak dikenakan biaya. Terus kita juga siapin wifi gratis, kita ada public complaint, ada persyaratan yang harus dipenuhi dicantumkan. Bapak juga menulis formulir juga sudah disiapkan apa meja ini sama contoh pengisian formulir sudah dikasih, jadi nggak perlu repot-repot. Kemudian Bapak menunggu, bisa sarana televisi kita siapkan, wifi gratis. Nah itu sebuah bagian daripada kantor BNN NTB ini menerapkan zona integritas dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Dan itu adalah salah satu program kita dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, Pak Nur, gitu. Yeah. Tapi kalau ada kekurangan, ya masukannya sangat berharga dan itu menjadi catatan kami untuk perbaikan ke depannya, gitu, Pak Nur. Nggih. Cuman untuk pelayanannya saya rasa cukup bagus. Cukup bagus nggih, Cukup alhamdulillah, bagus. Cepat, syukur, saya nggih. Yang penting itu Pak, dan tidak ada pungutan biaya sepeser pun karena memang sudah dicantumkan tidak dipungut biaya orang, kecuali memang harus membawa test kit sendiri, membeli di apotek gitu. Tapi nanti seandainya tahun depan sudah mulai diterapkan, itu nanti akan sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nanti akan dari kita yang akan menyiapkan test kit narkobanya, tapi dikenakan biaya yang sudah ditetapkan oleh negara. Jadi resmi. Nanti ditetapkan akan mulai diberlakukan tahun depan. Gitu. Jadi begitu, Kang Asep, Pak Nur, saya pamit. Silakan lanjut kalau memang ada. Sebentar Pak, mohon izin Pak Kepala. Mohon izin. Ini momennya luar biasa. Nggih. Momennya luar biasa. Pak Nur senang nggak ketemu Pak Kepala ini? Luar biasa. Senang ya. Senang saya. Nah, dan akan lebih senang lagi ketika ini kita punya kenang-kenangan Pak. Oh, Yang nyerahkan Pak Kepala. Oh, tumbler. Ini tumbler buat minum, bisa untuk air panas dingin. Isi ada pesannya, saya, kamu, kita semua tolak narkoba dan siap mendukung zero waste dari pemerintah Provinsi NTB. Nggih, Pak Nur, nggih. Ini kita terima, nggih. Makasih. Terima kasih. Ya. Oke, saya kira Terima gitu kasih. ya. Terima kasih lanjut. Pak Kepala. Oke. Wah, mantap ini Pak Nur. Kita tanpa diduga, tanpa direncanakan Pak Kepala ternyata dari tadi merhatikan. Saya pikir beliau tidak memperhatikan kita sedang bincang-bincang di sini, dan ternyata diperhatikan dan ikut bergabung. Senang sekali. Oke, kemudian ada tanggapan ini. Oh, dari Instagram ini. Dari Dewi Ayu Lestari 089. Bagaimana cara BNN PNTB dalam mengedukasi masyarakat agar mau merehab keluarganya yang menjadi pengguna narkoba? Sementara banyak masyarakat berpikir bahwa rehab akan sia-sia. Nah, ini ada pertanyaan Pak. Nah, ini pertanyaannya coba saya bantu jelaskan. Tadi di awal ketika bincang-bincang dengan Pak Nur, saya kan nanya, masuk ke lingkungan BNN ini bagaimana rasanya? Ya, betul. Kemudian apakah sudah pernah berinteraksi dengan BNN di lapangan seperti mendapatkan sosialisasi dan lain sebagainya? Pak, kalau secara pribadi Pak Nur belum pernah langsung ya ketemu dengan kami tim Belum dari pernah. BNNP. Terus
kami juga sebenarnya sudah melakukan sosialisasi ke lapangan, tapi ya memang keterbatasan waktu, personil dan lain sebagainya belum bisa menyentuh seluruh harapan masyarakat ini. Sekarang akhirnya muncul pertanyaan ini dari Mbak Dewi Ayu Lestari. Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana cara BNNP dalam mengedukasi masyarakat agar mau merehab? Ini kaitannya dengan rehabilitasi. Karena katanya ada juga banyak masyarakat yang berpikir bahwa rehab akan sia-sia. Saya juga tadi sudah singgung dengan Pak Nur, orang takut mau rehabilitasi, mau apa ke BNN, takut ditangkap dan lain sebagainya. Yang pertama, Mbak Dewi, BNN itu dalam setiap melakukan sosialisasi pencegahan di masyarakat juga memberikan informasi tentang layanan rehabilitasi. Kami juga di akhir akan memberikan informasi tentang layanan rehabilitasi. Kemudian bagaimana supaya masyarakat itu mau? Yang pertama, kami selalu sampaikan bahwa satu, rehabilitasi ini gratis, Pak. Tidak dipungut biaya. Gratis. Iya, rehabilitasi itu tidak dipungut biaya, Pak. Tapi ada tapinya. Yang bersangkutan tidak tersangkut jaringan peredaran, bukan termasuk pengedar atau apalagi kalau bandar ya, tidak termasuk ke lingkaran itu. Dia hanya betul-betul penyalahguna. Karena penyalahguna ini korban, Pak. Korban. Iya, jadi kami akan sampaikan terus ke masyarakat. Mbak Dewi, kami sampaikan bahwa penyalahguna ini adalah korban. Jadi kami akan bantu berikan layanan. Kami akan bantu memberikan layanan. Kita tolong ini korban ini. Itu kita sampaikan. Terus yang kedua, orang korban penyalahgunaan narkoba yang datang didampingi oleh keluarga ke BNN itu jangan takut ditangkap. Karena datang ke sini lapor diri itu istilahnya menggugurkan kaidah-kaidah penegakan hukuman. Jadi tidak akan dipidana. Justru kita rangkul, kita bawa ke klinik untuk diobati, Pak. Ini tidak dipidana. Tapi lagi. Kalau misalkan tadi sudah saya sampaikan ke Pak Nur, kalau ada masyarakat yang tahu anaknya pakai narkoba, terus tidak lapor diri, tidak anaknya dibawa ke BNN untuk ikut program rehabilitasi, resiko ditanggung sendiri. Jadi masalah ya. Iya, nanti ketika di jalan atau di mana ada razia, ada operasi terkait penangkapan narkoba, anak ini akan tersangkut masalah hukum nantinya, Pak. Kalau tidak dilaporkan, bahkan dalam undang-undang narkotika, keluarga yang tidak melaporkan anaknya bahkan melindungi karena takut, anaknya saking takutnya nih sama anak supaya anaknya nggak tertangkap atau malah dilindungi sama keluarga, ditutup-tutupi, nanti saat keluarganya bisa dituntut pidana, Pak. Begitu ya. Gitu. Jadi jangan takut, laporkan diri ya. Jadi masyarakat, Mbak Dewi, dan masyarakat yang menyaksikan siaran ini jangan takut. Ya, jangan takut bicara biaya, jangan takut dipidana atau ditangkap karena lapor diri untuk rehabilitasi. Nah, dan ini ada satu poin bahwa kata pertanyaan Mbak Dewi ini, sementara banyak masyarakat berpikir bahwa rehabilitasi ini sia-sia. Kalau kami memiliki pandangan sebaliknya, Pak. Memiliki pandangan sebaiknya bahwa tidak ada upaya positif dalam kehidupan kita yang sia-sia. Nah, sekarang rehabilitasi ini langkah positif atau negatif? Saya rasa Positif. Iya kan? Ya, positif, ingin mengobati, ingin menyelamatkan. Nah, jadi semua langkah positif itu tidak sia-sia. Sekecil apapun ada manfaatnya. Nah, tapi kalau misalkan ada kasus orang yang direhabilitasi ternyata kumat lagi, ya, dia pakai narkoba lagi, ini bukan rehabilitasinya yang sia-sia.
tapi kerjasamanya yang kurang. Kerjasamanya yang kurang. Kenapa saya ambil saya sebut kerjasama? Karena proses rehabilitasi ini itu adalah kerja tim. Jadi tidak artinya kalau keluarga ada anaknya yang jadi korban narkoba, anaknya dibawa ke BNN, diserahin ke BNN untuk direhabilitasi, keluarganya pulang sampai di rumah nanti anaknya keluarganya cuek, tidak ikut mengawasi. Jadi itu yang mungkin yang dianggap sia-sia. Karena apa? Setelah keluar dari BNN, anaknya masih bergaul di lingkungan yang sama. Intinya bagaimanapun bagusnya rehabilitasi kalau menurut saya. Iya. Kalau tidak mulai dari diri sendiri Satu, untuk menghindari ya. pergaulan seperti itu Anda bisa. Yang juga kedua kan? lingkungan. Jadi satu pribadinya, yang bersangkutan ini harus diberikan kesadaran. Artinya bukan diberikan kesadaran, dibangkitkan kesadarannya si korban ini bahwa narkoba itu bahaya dan harus mau sembuh, harus mau berhenti. Yang pribadinya. Terus yang kedua, keluarga harus menyadari bahwa ini kerja tim. Satu, keluarga. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, lingkungan. Jadi selama anak ini walaupun sudah selesai rehabilitasi, dia sudah sembuh lah dari ketergantungannya. Tapi ketika dia kembali lagi ke lingkungan, di mana lingkungan tersebut masih banyak orang yang menyalahgunakan, ketemu teman-teman lamanya, itu akan muncul sugestinya, Pak. Orang yang sudah pernah pakai narkoba itu ada istilahnya, dia punya sugesti. Kasarnya gini, orang yang biasa nyabu, itu ketika melihat tumpukan garam atau gula, sugestinya muncul di pikirannya tuh, wah ini kayak sabu ini. Nah begitu Pak. Beda ya? Iya, jadi lingkungan mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi, begitu ya Mbak Dewi. Jadi masyarakat berpikir sia-sia karena memang masyarakat belum banyak mendapatkan edukasi, pengetahuan tentang bagaimana itu rehabilitasi. Dan di sini kami sampaikan bahwa rehabilitasi itu adalah kerja tim, tidak hanya mengandalkan BNN atau lembaga-lembaga rehabilitasi lainnya. Tapi saya ulangi, satu, pribadinya, si korban ini harus muncul kesadaran. Terus yang kedua, keluarga mengawal terus sampai betul-betul anak ini menjadi anti narkoba, gitu ya. Terus yang ketiga, lingkungan, masyarakat harus juga mendukung. Seperti, nah ini dia Taman Ayu nih. Allah. Ini mendukung di Taman Ayu sudah mendeklarasikan jadi desa bersinar. Nah, artinya lingkungannya sama-sama kampanye, sama-sama memerangi narkoba. Jadi insya Allah tidak ada yang akan sia-sia kalau dilakukan secara baik. Begitu Pak ya. Oke, itu tanggapan pertanyaan dari pemirsa lewat Instagram. Ada lagi nggak ya yang bertanya-tanya? Masih belum muncul. Kalau sekarang saya kasih kesempatan, Pak Nur, ada yang mau ditanyain nggak Pak Nur? Untuk sementara ini ya saya belum ada. Oke. Jelas sekali ini dari penjelasan Kang Asep. Terima kasih. Atau gini, ada pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat? Kalau pesan saya jauhilah yang namanya narkoba. Karena narkoba ini bukan merusak keluarga, bukan saja merusak keluarga dan orang sekitar kita kan, tapi secara ekonomi juga hancur lebur. Betul, seperti itu. Iya, karena memang tidak ada manfaatnya. Belum harganya mahal juga. Siap. Kan satu kali yang saya dengar sih cerita-cerita ini saya dengar satu kali make bisa beli beras. betul. Berapa sudah itu berapa bulan kita bisa makan kan seperti itu. Alangkah kita alokasikan uang kita untuk yang positif. Iya. Ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman Wastahti BNN Provinsi NTB. Pertanyaannya mantap. Bagaimana dari Facebook ya? Ini ada pemirsa di Facebook yang bertanya,
bagaimana apabila ada pecandu yang terlibat proses hukum, apakah bisa direhabilitasi? Jawabannya adalah bisa. Nah, gitu Pak ya. Jadi tetap proses hukum tetap berlanjut, tapi rehabilitasi juga berdampingan ya. Tentu dengan teknis, masalah teknisnya nanti ada yang lebih paham ya. Artinya saya nggak mau sembarangan bicara. Tapi dari pertanyaan tadi, bagaimana apabila ada pecandu yang terlibat proses hukum, apakah bisa direhab? Bisa direhab. Ya, baik itu nanti apakah dalam proses penahanan sementara sebelum ditetapkan hukuman atau menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan maupun ketika sudah masuk ke lembaga pemasyarakatan. Jadi ada Pak, walaupun tapi tetap proses hukumnya tetap berjalan. Tetap berjalan. Untuk rehabnya jalan juga. Rehabnya jalan juga, gitu. Ya. Karena jangan sampai makin parah nantinya. Karena kan dia satu sisi dia terlibat hukum, tapi satu sisi dia korban penyalahgunaan karena rusak, kan sangat bahaya itu Pak. Jadi kita selamatkan juga. Jadi kami tidak, kalau bicara rehabilitasi ada mekanismenya, tapi pada prinsipnya kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik, baik itu mereka yang terkena proses hukum. Begitu ya. Jadi sudah terjawab. Sudah. Oke, Pak. Saya kan bukan orang Sasak nih, nggak bisa ngomong bahasa Sasak. Betul. Tapi kalau misalkan apa namanya, mau menyampaikan pesan tentang narkoba pakai bahasa Sasak, kayaknya bagus. Oh gitu ya. Bapak yang nyampaikan. Oh, iya. Nanti saya kasih hadiah lagi nih Pak. Saya punya hadiah lagi. Nah, ini nanti gini. Setelah Bapak nyampaikan pesan, Bapak baca ini ya. Saya, kamu, kita semua tolak narkoba. Ya. Saya, kamu, kita semua tolak narkoba dan udah sampai di situ aja lah. Ya. Saya, kamu, kita semua tolak narkoba, tapi pakai bahasa Sasak. Oh, yang ini pakai bahasa Sasak. Ya, pakai bahasa Sasak. Tapi pesan dulu Pak, pesan bahasa Sasaknya dulu buat masyarakat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat yang searah ele NTB, Ya. selapu khusus ele Lombok Barat, selapu nuhane. Lamun bau adik tejauhan naran narkoba nih, ya saya nggak naran narkoba nih bahaya gati. Perlu terjaga endah anak jari telangan pergaulan salah, karena anak-anak sanane baru beli nih sulit tegati si tawasin dia tahu yang ngadu di tendek saran narkoba nih. Perlu tata awasi anak jari ente, jaga pergaulan, awasinnya dendek semele-mele yang bergaul. Karena lamun wah kena si arah narkoba nih sede wahane secara pendidikan sede, ekonomi keluarga bisina berantakan isiin ben kepeng seda eda selaku sina kurang pokoknya nak kena wahane. Iya wah lamun bau ja iya tebarang-barang mah tepada antisipasi saran narkoba nih lingkungan itu masing-masing. Cuma niki wah pesen tiang jarin di Pak Pelunggu sami masyarakat tiang sarak le NTB khusus Taman Ayung ge. Salam dulu sama salam kepala desa Pak Kepala gitu. Salam kepada Pak Kepala Desa Pak Tajudin. Ya. Terima kasih Pak Tajudin. Mudah-mudahan menyimak. Nah ini Pak bahasa Sasaknya Pak apa Pak? Tiang side itu selapu tolak narkoba. Tangannya begini Pak. Ulangi Pak ya. Tiang. Jadi kita pakai gerakan Pak. Tiang side itu selapu tolak narkoba. Ulangi sekali lagi. Ini udah 1, 2, 3. Tiang side itu selapu tolak narkoba. Mantap Pak. Nah ini Pak ada stiker bisa ditempel di rumah atau di mana. Terus ini ada hiasan untuk di meja ini Pak, bentuknya kayak banner, mini banner ini Pak ya. Ini buat
kenang-kenangan dari kami. Siap. Saya ucapkan terima kasih sekali sama Pak Nur yang sudah berkenan hadir di sini. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semua sehat, Amin, kita terhindar dari wabah Covid, Amin, juga selamat mudah-mudahan. dari ancaman bahaya narkoba. Narkoba. Oke, salam untuk semua keluarga ya Siap, Pak ya. siap. Pesan kami ya salam tetap hidup sehat, hidup bersih, jauhi narkoba. Oke. Dan kepada pemirsa ya Pak Nur nggak bisa lama-lama juga karena anaknya kayaknya udah nunggu di bawah. Ya. Sudah selesai melaksanakan tes untuk mendapatkan surat keterangan pemeriksaan bebas narkoba. Jadi oke. Buat pemirsa yang masih ingin bertanya, mau bertanya tentang masalah narkoba baik lewat Instagram maupun Facebook atau media sosial lainnya yang mengakses info BNN Provinsi NTB, silakan sampaikan saja. Kami tetap memonitor pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan akan kami tanggapi. Insya Allah akan kami tanggapi selalu. Jangan khawatir Pak ya. Oke. Dan mohon gimana Pak? Gimana? Cuman ini yang pesan yang bisa saya sampaikan Nggih, ke masyarakat mungkin sampai di sini dulu yang Nggih, mohon izin ini. terima kasih banyak. Mohon Kang maaf. AA gitu ya. Ya, siap. Terima kasih. Sama-sama Pak Nur, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Pemirsa juga mohon maaf Mohon ya maaf. kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop narkoba. Oke. Makasih Pak ya. Oke, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.